Pagi itu aku memikirkan kepala istriku secara harfiah, isi kepalanya. Apa yang sedang dia pikirkan? Apakah dia bahagia atau menyimpan sesuatu? Hari itu, tanggal 5 Juli, hari ulang tahun pernikahan kelima Nick dan Amy. Tapi suasananya dingin, hambar. Nick merasa seperti tinggal bersama orang asing. Sejak pindah ke Missouri, hubungan mereka jadi renggang. Mereka dulu pasangan kota yang keren dan cerdas. Sekarang, terjebak dalam rutinitas. Nick pergi ke bar kecil yang dia kelola bareng saudara kembarnya, Margo. Mereka ngobrol ringan, sampai Nick ditelepon tetangganya. "Nick, pintu rumahmu kebuka, kayak habis dimasukin orang." Nick buru-buru pulang. Di sana, dia menemukan ruang tamu hancur. Meja kaca pecah, barang-barang berserakan, dan yang paling bikin panik, Amy menghilang. Nick langsung nelpon polisi, tapi sejak detik itu juga, semua mulai berubah. Dan buat kita sebagai pendengar, pertanyaannya cuma satu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Amy? Di 1 Januari 2005, aku bertemu dengan Nick malam itu, dan hidupku berubah. Amy, perempuan cerdas, cantik, dan anak dari pasangan penulis terkenal, datang ke sebuah pesta, dan di sanalah dia bertemu pria itu, Nick Dunn. Pria dengan senyum nakal dan kata-kata yang tajam. Obrolan mereka ngalir begitu aja. Lucu, ringan, dan terasa nyambung. Mereka bahkan sepakat kalau kata moist itu menjijikkan. Sesuatu yang kecil, tapi bikin mereka ketawa bareng. Setelah pesta, mereka jalan pulang bareng. Sampai akhirnya, mereka melewati gang sempit dan tanpa sengaja Amy jatuh ke tumpukan gula yang tumpah dari toko. Nick menciumku, dan aku seperti dicium oleh permen kapas. Romantis? Iya, aneh mungkin. Tapi buat Amy, itu jadi momen yang melekat selamanya. Malam itu Amy jatuh cinta. Atau setidaknya itu yang dia tulis. Tapi buat kita, pembaca diary-nya, pertanyaannya mulai muncul. Kenapa Amy perlu menulis semua ini dengan detail? Kenapa terasa terlalu sempurna? Apakah ini benar-benar cinta atau bagian dari rencana yang lebih rumit? Aku bilang ke polisi aku tidak tahu di mana istriku. Tapi jujur aja, aku juga nggak tahu seberapa besar aku ingin dia ditemukan. Nick berdiri di ruang tamu rumahnya yang berantakan. Amy hilang, dan sekarang polisi datang. Detektif Ronda, Bonnie dan Gilpin mulai bertanya-tanya. Nick menjawab dengan tenang, terlalu tenang. Dia bilang rumahnya biasanya rapi, dia bilang dia sayang sama Amy. Tapi ekspresinya datar, dingin. Polisi mulai curiga. Kok Nick nggak tahu apapun soal rencana Amy hari itu? Dia bahkan lupa hadiah ulang tahun pernikahan kelima mereka. "Apakah pernikahanmu bahagia, Nick?" tanya detektif. Nick mengangguk, tapi dalam hatinya dia tahu itu bohong. Polisi menemukan satu hal mencurigakan. Kotak kecil tersembunyi di lemari dapur, seperti semacam scavenger hunt atau kejutan dari Amy. Ini bisa jadi petunjuk atau jebakan. Dan saat ini, satu hal mulai jelas. Semua orang mulai menganggap Nick adalah tersangka utama. Chapter 4. Hari ini aku mencoba menjadi istri yang baik. Amy bercerita lewat halaman diary-nya. Waktu itu, dia dan Nick masih tinggal di New York. Baru menikah, baru pindah ke apartemen bareng, dan Amy mencoba menjalani peran barunya sebagai istri. Masalahnya Nick bukan tipe suami yang bisa dibaca dengan mudah. Kadang hangat, kadang cuek, kadang bicara manis, kadang dingin tanpa alasan. Amy mulai merasa kecil. Aku kehilangan sebagian dari diriku, sedikit demi sedikit. Bagi Amy, rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga kompetisi. Siapa yang paling bisa pura-pura bahagia? Siapa yang paling bisa bertahan tanpa bicara? Dan di bab ini, satu hal mulai jelas.
Amy perlahan tenggelam. Dan mungkin dia mulai merencanakan sesuatu. Dia kehilangan dirinya sendiri. Dulu dia perempuan independen, lucu, penuh ide. Sekarang, dia jadi versi yang disesuaikan hanya untuk menyenangkan Nick. Aku ingin jadi cewek keren. Cewek yang nggak rewel, suka bir, dan ngerti lelucon kasar. Tapi semua itu mulai terasa seperti topeng. Amy mulai lelah. Chapter 5. Nick kini jadi pusat perhatian. Kasus hilangnya Amy makin ramai. Wartawan berkumpul di depan rumah. Berita terus tayang di TV. Dan semua mata tertuju padanya. Aku merasa seperti aktor dalam film yang nggak ku kenal naskahnya. Detektif Bonnie dan Gilpin makin serius menyelidiki. Mereka tanya ke teman-teman Amy, tanya ke tetangga, tanya soal kondisi rumah tangga mereka, dan makin lama, cerita Nick mulai kelihatan bolong-bolongnya. SFX, musik makin tegang pelan-pelan. Nick juga mulai sadar. Setiap hal kecil bisa jadi bukti yang memberatkannya. Dia bilang dia sayang Amy, tapi dia juga bilang mereka butuh ruang. Dan yang paling fatal, dia tertangkap kamera, sedang tersenyum di konferensi pers, senyum kecil, nggak tulus. Dan publik langsung menilai, suami macam apa yang tersenyum ketika istrinya hilang. Nick tahu dia harus hati-hati. Satu langkah salah, dan semua orang akan percaya dia pelakunya. Senyum itu akan menghantuiku. Gimana menurut kamu? Nick itu korban Siwa atau pelaku? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa like videonya. Kalau banyak yang komen, kita langsung lanjutin ke episode selanjutnya.